Nahmadullaha Rabbal Rahim, nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah war-rahmanir rahim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Ikhwatul kiram, kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus pengurus atau qayyimul masjid Ihya Sunnah, juga mungkin renggangan dari pimpinan cabang Matraman, Jakarta Timur. Alhamdulillah dengan inayah, hidayah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya bisa bersilaturahim kembali dalam masa pandemi, dan sekaligus kita berbagi ilmu. Tidak hanya harus saya yang menggurui, tapi insya Allah dari kumpulan ini akan kita dapatkan berbagai disiplin ilmu yang kebetulan yang akan kita bahas adalah di sekitar fikih ibadah atau pemahaman dalam ibadah. Kalau berbicara masalah pemahaman, tentu nantinya akan ada berbagai pemahaman. Oleh karena itu, fikih itu sifatnya dinamis, tidak statis, tidak harus begitu, tapi terkadang ada perubahan kalau dari sisi bahasa. Namun sebelum kita membahas masalah yang berkaitan langsung dengan ibadah, ada tentunya 3 yang perlu saya sampaikan dimanapun ketika saya membahas masalah fikih ibadah. Pertama, seputar masalah bid'ah. Kedua, seputar masalah kedudukan hadis dhaif, ya. Dan yang ketiga, masalah cara mengambil kesimpulan ataupun sumber rujukan yang diambil dari berbagai macam ulama, terutama ulama madhab, dan juga nanti dari Persatuan Islam atau Dewan Hizbah. Baiklah, kita akan berbicara masalah bid'ah. Sebelum saya membahas, saya akan bertanya kepada semua secara sekaligus jawabnya. Ketika kita mendengar kata bid'ah, apa yang tergambar dalam benak kita ketika kita mengucapkan atau mendengar kalimat bid'ah? Saya hitung dari sekarang. Hitungan ketiga, 1 kalimat saja ketika berbicara masalah bid'ah. 1, 2, 3, apa? Dalam ibadah sah. Coba lagi. Ada yang ibadah, ada yang sesat, yang lain. Itulah kadang-kadang gambaran kita ketika kita berbicara masalah bid'ah. Yang tergambar itu pokoknya ya tahlilan, kan gitu. Yang tergambar kesesatan atau katakanlah usoli, gitu ya. Padahal usoli itu tidak bid'ah, ya, wajib usoli itu. Ya, usoli itu wajib, harus usoli. Kecuali yang lain, kalau dengan talabur niat, selain ya usoli itu memang harus wajib. Nah, ketika berbicara masalah bid'ah, terkadang gambaran kita seperti yang ada dalam otak kita, atau yang pernah kita terima sebagian kecil. Sebagian kecil yang tergambar itu sesat, itu kan yang tergambar itu al bid'atu kullu bid'atin dolalah, gitu kan? Setiap bid'ah itu sesat menurut hadis. Nah, bagaimana sebetulnya bid'ah itu, baik secara bahasa maupun secara istilah? Saya di sini tidak semuanya diambil tidak semua
sini karena hampir berapa kemarin ini juga mungkin 7 ada 7 berapa ya. Dan mudah-mudahan nanti dari ada pimpinan cabang Pak Haji Solihin, mudah-mudahan nanti bisa dicetak, bahkan di pesantren Husnul Malikin ini diajarkan cuma tidak seperti begini ya. Ini jadi ada bukunya tapi belum dicetak. Ada untuk jilid pertama itu kurang lebih 350 halaman, 60 halaman ya. Dengan begini ya. Mudah-mudahan secara bahasa bid'ah itu adalah inovasi baru. Jadi setiap yang baru itu adalah bid'ah. Secara bahasa kita tidak berbicara masalah khusus agama. Secara bahasa bid'ah itu adalah inovasi atau yang baru. Ada dalam Al-Quran kan, badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan yang tidak ada contoh. Disebut badi atau bid'ah. Karena Allah menciptakan yang baru yang tidak ada contoh menggunakan kalimat badi'us samawati wal ardh. Dialah Allah yang telah menciptakan sesuatu yang baru. Berarti bid'ah, sesuatu yang baru itu dalam pengertian bahasa disebut bid'ah. Oleh karena itu nanti pembahasan masalah bid'ah oleh para ulama ada semacam perbedaan. Bahkan mungkin dengan ilmu yang sudah kita miliki. Kan yang sudah kita miliki rata-rata setiap bid'ah itu pokoknya sesat. Nanti ada Imam An-Nawawi pengarang Syarah Muslim. Berapa jilid ya? Kurang lebih 15 jilid. Termasuk Imam Asy-Syafi'i, termasuk yang 4 itu ada pandangan-pandangan mengenai bid'ah. Sekalipun nanti contohnya menurut kita bukan sesuatu yang bid'ah. Bukan sesuatu yang bid'ah. Kalau istilah nanti ada di belakang. Kalau istilah menurut Persatuan Islam atau lebih khusus Kiai Haji Aceh Zakaria lebih kepada maslahatul mursalah. Nah, istilah maslahatul mursalah juga istilah yang mana itu? Menurut siapa? Karena maslahah mursalah ini bukan hal yang baru. Ternyata nanti ketika kita membahas masalah sumber hukum Islam, madhab Maliki ada yang disebut maslahatul mursalah, berbeda dengan madhab Syafi'i. Kias ada istilah kias, ijma, kias, maslahat mursalah, istisyan, satu mangkoblana, satu dari'ah, dan lain sebagainya. Kalau Persatuan Islam sumber utama Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak menafikan yang disebut dengan kias dan lain sebagainya itu merupakan salah satu sumber dari ijtihad. Jadi ijtihad itu bisa menggunakan kias, analogi, ijtihad ya. Bisa menggunakan maslahat mursalah. Nah, menurut sebagian ulama yang di sini sudah tercatat, di antaranya tidak semuanya, mereka bukan menggunakan istilah maslahat mursalah. Sekalipun umpamanya bentuknya mobil, HP yang baru, disebutnya mereka menggunakan istilah bid'ah hasanah.
Kan menurut kita gitu, yang tertera bid'ah itu pokoknya besar. Di sini ada alasan-alasan, contohnya Imam An-Nawawi, kenapa? Dan maksudnya apa? Kullu bid'atin dolalah itu menunjukkan bahwa setiap urusan keagamaan, urusan agama yang tidak ada contoh dalam perintah, maka dikategorikan dengan bid'ah dolalah. Seperti begini, dalam hadis tidak ada sesuatu yang mengangkat tangan tinggi-tinggi illa fil istisqa, kecuali dalam sholat istisqa. Tapi ternyata hadis tersebut bukan membatasi lil mubalaghah, mengutamakan yang bahwa sholat istisqa itu ada mengangkat tangan. Ternyata Rasulullah mengangkat tangan ketika di sofa, ketika di marwah dalam berdoa, atau ketika Rasulullah mengangkat tangan ketika mendoakan seseorang sahabat. Padahal hadisnya tidak ada, Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan dalam berdoa kecuali dalam sholat, kecuali fil istisqa. Bukan berarti menafikan yang lain. Kata istilah bahasa itu lil mubalaghah, saking mengangkat tangannya dalam istisqa itu sampai para sahabat karena yang disaksikan itu adalah sholat gitu. Ternyata dalam sholat istisqa Rasulullah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tapi ternyata di sofa, marwah, kemudian di mana lagi yang mengangkat tangan itu ketika ibadahnya, ada hadisnya juga. Nah, sama seperti halnya ketika Rasulullah menjelaskan tentang atau hadis kullu bid'atin dolalah. Ini menurut para ulama, bukan menurut saya. Jadi nanti di situ dibaca, ternyata baik Imam An-Nawawi atau Imam Syafi'i sendiri, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu penyusun kitab yang simpel itu Bulughul Maram atau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu menurut sebagian para ulama bermadhab Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Imam An-Nawawi saja yang hebat, yang pengarang kitab Syarah Sahih Muslim, bermadhab Syafi'i. Nah, sehingga nanti kita akan menemukan juga ketika membahas masalah hadis yang dhaif, ternyata yang meriwayatkan hadis tentang kedhaifan waktu subuh kunut itu adalah Imam An-Nasa'i. Tapi Imam An-Nasa'i itu mazhab Syafi'i dan kunut subuh gitu. Oleh karena itu nanti ketika membahas masalah itu juga ternyata adanya hadis hasan itu mulai ketika Imam At-Tirmidzi memperkenalkan itu. Tadinya hanya hadis sahih dan dhaif itu menurut para sejarawan. Asalnya kan pokoknya dhaif, sahih gitu ya. Sahih, dhaif, tidak ada istilah hasan. Karena kesininya berkembang sehingga dalam seperti dalam surat At-Tirmidzi hasanun sahihun gitu, ada istilah hasan sahih, sehingga dikenal saja hadis hasan. Padahal tadinya dhaif. Makanya ada yang berpendapat bahwa hadis dhaif itu boleh digunakan asal bukan hadis dari pendusta atau hadis maudhu ataupun hadis makruh. Itu sebagian ulama yang berpendapat demikian. Baik, kita ke dalam masalah secara tadi kan etimologis ya, secara bahasa. Jadi sesuatu yang baru itu disebut bid'ah. Sedangkan menurut
syariah, terminologi syariah, katakanlah bahwa yang disebut bid'ah itu umpamanya dari Imam Asy-Syafi'i saja ya. Di sini tidak dicatat ya. Imam Syafi'i memberikan formulasi, memberikan batasan mengenai bid'ah, yaitu ibaratun anit tariqatin bidini muhtara'atin tudahi syar'iyyata bisuluki 'alaiha mubalaghatu bitta'abbudi lillah, yaitu merupakan satu istilah yang dikhususkan, yang ditujukan untuk suatu jalan dalam urusan agama, yang dibuat-buat atau menyerupai syariat, dan melakukannya biasanya termotivasi sikap berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Jadi satu ungkapan yang dibuat-buat karena termotivasi ingin lebih dekat kepada Allah, supaya lebih mantap dalam ibadahnya, sehingga ditambahlah perbuatan-perbuatan yang dimasukkan seolah-olah itu syariat dalam cara menyerupai syariat. Oleh karena itu, Kiai Haji Aceng Zakaria membagi bid'ah itu paling tidak ada dua. Ada bid'ah yang disebut bid'ah hakiki. Jadi sagem lengah, seluruhnya perbuatan itu adalah baru bid'ah, dari mulai awal sampai akhir. Itu inovasi terbaru, perbuatan baru saja. Ada juga yang disebut dengan bid'ah idopi. Kalau bid'ah idopi itu nemplok pada syariat yang sudah ada, idopat, bergantung ke sesuatu syariat yang sudah ada. Saya ambil contoh pokoknya. Kalau hakiki, umpamanya satu perbuatan yang mengatasnamakan syariat. Jadi jika ingin memperoleh umpamanya keberkahan, maka datanglah ke kuburan ini dengan syarat begini. Dari mulai awal sampai akhir itu adalah baru semua disebut bid'ah hakiki. Bid'ah hakiki semua. Semua perbuatannya itu baru. Kalau bid'ah idopi, umpamanya saya kasih contoh, ketika mau sholat kita anggap sesuatu yang hebat, sesuatu yang kita anggap menurut pandangan kita bahwa ini alangkah bagusnya jika ditambahin ketika mau sholat itu, umpamanya kita membaca dulu Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kan doa bagus. Atau bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, supaya setan tidak ada, aku membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dikaitkan dengan masalah salat. Bukan berarti ayat kursi ataupun doa tadi tidak bagus, tapi diidopatkan kepada suatu pekerjaan yang ada syariatnya, kemudian kita membuat sesuatu yang baru tapi nempel kepada peristiwa itu atau ibadah itu. Kalau masalah doa dalam sholat, oh ternyata ada imbuhan. Terkadang ulama itu mengambil dari hadis yang lain, seperti wa bihamdihi, ya, kalimat wa bihamdihi. Ada enggak? Ternyata ada doa yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai suatu kiasan terhadap bid'ah idopi. Yang biasa Rasulullah melakukannya Subhanallah wa bihamdihi, bukan dalam sholat ya, bukan.
ini kebiasaan Rasulullah membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi di setiap keadaan. Nah makanya ketika ada hadis tentang doa sujud maupun ruku menggunakan kalimat wa bihamdihi, ternyata dikuatkan juga dengan doa itu. Ada kalimat itu wa bihamdihi, sekalipun menurut hadisnya ternyata hadisnya ada kejanggalan atau ada kedoifan. Nah disinilah kedoifan, di sini nanti kita akan bahas dalam praktek ibadahnya. Kenapa? Nah itu salah satu contoh bid'ah idomi. Jadi dikaitkan dengan ibadah, syariat sudah ada tapi kita nambahin, itu bid'ah idomi. Tapi kalau tidak ada syariat kemudian kita membuat syariat baru, itu bid'ah hakiki. Bid'ah hakiki itu secara bahasa. Oleh karena itu dari batasan Imam Asy-Syatibi ini dalam Al-I'tisam, batasan bid'ah, paling tidak ada tiga ketentuan yang disebut bid'ah itu. Pertama adalah perkara dalam agama yang diada-adakan, yang disebut thariqatu fid-dini muhtarakun. Jadi perkara dalam agama, bukan masalah keduniaan, perkara dalam agama yang diada-adakan atau dalam syariat yang diada-adakan, itu disebut batasan bid'ah. Itu ini dalam syariat agama itu. Kalau kita kan menunjuknya dalam ibadah maksusyah atau bukan. Ini secara terminologi ya. Karena nanti juga Imam Asy-Syatibi membagi bid'ah itu. Kalau kita katakanlah ulama kita ada istilah, pokoknya bid'ah dolalah, tapi ada istilah maslahat mursalah yang berhubungan dengan dunia, keduniaan. Tapi bagi ulama mutaqaddimin yang lalu itu disebut bid'ah hasanah. Ada bid'ah hasanah atau mahmudah, ada bid'ah madmumah gitu, yang dilarang gitu. Mungkin bisa dibaca di situ. Sehingga nanti ketika membahas masalah umpamanya masalah talabul biniyah, nanti masalah duduk istirahat, masalah yang lainnya dalam sholat, maka jangan heran nanti para ulama berbeda pemahaman. Hadisnya sama terkadang, tapi pemahamannya berbeda. Itulah yang disebut fikih gitu. Dalam sisi bahasa, pemahaman hadisnya sama, tapi pemahaman berbeda. Oleh karena itu di Dewan Hisbah ada istilah istinbatul ahkam, bagaimana cara mengambil sebuah kesimpulan khusus bagi Dewan Hisbah. Bagi Dewan Hisbah versi yang ada hanya di pusat. Kalau umpamanya majelis tarjih tidak hanya di pusat, tapi ada kadang-kadang ada di pimpinan daerah, PW itu ada majelis tarjih, sehingga terkadang majelis tarjih suatu tempat ini dengan tempat yang jauh di sana ada perbedaan. Biasanya itu disesuaikan dengan kondisi di situ. Ada perbedaan. Kalau Persatuan Islam ada komando pusatnya, jadi hanya ada di pusat, sehingga tidak menimbulkan perbedaan di bawah. Sekalipun dalam prakteknya terkadang banyak perbedaan di kalangan kita juga. Di bawah gitu ya, bawah. Sekalipun sudah ada keputusan. Ewatul kiram rahimakumullah. Nah kita kalau masalah ulamanya saya kira tinggal dibaca. Tinggal masalah menurut 4 madhab saja dulu. Karena
punya perbatasan. Nah, madhab Hanafi, kalau disebut Hanafiyah atau madhab Hanafi, bukan Imam Hanafinya ya. Begitu juga kalau Malikiyah, Syafi'iyah atau Hanabilah, kalau disebut madhab atau Hanabilah, madhab Hambali, itu menunjukkan bukan orang imamnya, bukan Ahmad bin Hambalnya, tapi bisa pengikut atau ulamanya, tapi pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Hanafi membagi bahwa bid'ah terkadang wajib hukumnya. Seperti membuat dalil pada kelompok sesat, belajar ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran. Saya tidak baca bukunya lah, langsung aja. Atau bid'ah terkadang hukumnya sunnah. Berarti pertama ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu pembagiannya. Seperti mendirikan pesantren dan sekolah. Menurut kita bukan bid'ah kan? Bukan. Tapi menurut madhab Hanafi itu sesuatu yang baru, disebut bid'ah gitu. Dan setiap kebaikan yang tidak ada pada zaman Rasulullah, dan setiap kebaikan yang tidak ada pada zaman Rasulullah, maka terkadang disebut dengan sunnah. Bid'ah sunnah hukumnya, dalam sisi hukumnya. Bid'ah itu bisa juga hukumnya makruh, seperti mengukir dan menghias masjid. Menghias masjid pakai apa ya? Ada juga yang tidak membolehkan, kaligrafi gitu ya, kaligrafi. Ada yang menghukum makruh. Kemudian ada yang menghukum boleh, seperti berlapang diri dalam memakan makanan lezat dan minum enak dan pakaian bagus. Itu mubah saja, silakan. Tidak bid'ah. Jenis pakaian itu. Nah, dalam syarah Sahih Bukhari, Badruddin Al-Aini, ini madhab Hanafi masih, ketika mengomentari perkataan Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hadhihi. Berarti Umar bin Khattab sudah paham ya, nikmatul bid'ah. Alangkah baiknya bid'ah ini. Berarti ada bid'ah baik, itu dipahami oleh madhab ini ya. Sekalipun kadang-kadang menurut kita itu kan menurut sisi bahasa, kan gitu. Menurut sisi bahasa yang dimaksud itu kan penjelasan kita. Sama seperti madhab Hanafi ketika menjelaskan tentang perkataan Umar, bahwa kata Umar ketika melihat, kan Umar itu ketika dalam masa Umar ketika ada sholat tarawih seorang di masjid, tidak berjamaah di masjid. Di situ ada yang sholat, di sini ada yang sholat tarawih, di sini. Jadi pada masing-masing. Maka oleh Umar dikumpulkan dan ditunjuk imamnya Ka'ab, lu jadi imam. Kenapa enggak Umar? Umar meriksa, ada yang satu lagi. Ketika sudah semuanya melihat kondisi seperti itu, paham semua untuk berjamaah, Umar mengucapkan nikmat. Nah, yang diucapkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nikmatu bid'ah hadhihi. Nah, ini nikmat bid'ah yang paling enaknya seperti yang kalian lakukan itu, berjamaah terus itu, daripada seorang-seorang itu. Makanya madhab Hanafi mengatakan berarti ada bid'ah itu macam-macam gitu. Dari hadis itu ya, dari hadis riwayat Imam Bukhari. Dari situ mulanya. Berarti ada yang disetujui oleh umat. Ini paling nikmat bid'ah itu, sholat berjamaah tarawih. Sekalipun menurut kita namanya, karena Nabi itu juga itu bukan bid'ah dalam arti baru, karena Nabi juga pernah berjamaah kan gitu.
orang inilah menganggap bahwa bid'ah itu tidak selamanya sesat, ada yang nikmat malah gitu. Itu kan ibadah, kalau sholat tarawih itu ibadah dalam ibadah. Kemudian madhab Maliki. Madhab Maliki nama lengkapnya di bawah ada ya, catatan sengaja. Ini awalnya adalah untuk mengetahui para mu'alimin ya, supaya di samping itu mengetahui siapa Imam Maliki. Di antaranya Imam Az-Zarqani, madhab Maliki. Ini pengikut Imam Maliki ya, Az-Zarqani, Muhammad Az-Zarqani ini. Dalam syarah Muwatta itu kitab karya Imam Maliki. Dan Imam Maliki juga merupakan guru Imam Syafi'i, gurunya. Bahkan Al-Muwatta oleh Imam Syafi'i hafal bukan berarti tidak dengan isinya hafal Imam Syafi'i dengan kalimat-kalimatnya. Makanya kalau dilihat para ulama terdahulu, kalau kita mungkin untuk dijadikan sebagai sanad hadis, jauh banyak lupanya daripada ingatnya. Imam An-Nawawi atau termasuk Imam Az-Zarqani ketika mengarang atau menyusun kitab itu bukan melihat Google, bukan melihat catatan buku-buku, ya. Udah di sini, tinggal catat. Umurnya kan 30-an, 39 kalau salah, 37. Imam An-Nawawi. Makanya tidak nikah beliau, tidak sempat nikah. Tidak mempunyai istri. Jadi berburu terus mencari ilmu sehingga lupa nikah, umur. Tapi ketika menyusun di sini, sudah di sini. Tidak mencari kitab-kitab seperti saya umumnya atau sebagian asatidz cari ya. Dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab cari dulu. Kalau Imam dulu ulama itu sudah di sini. Oh, dalam ini. Jilid termasuk Imam Bukhari menghafalkan Imam Bukhari kan waktu kecilnya buta, waktu anak, sehingga tidak itu, ibunya itu ditinggal oleh suaminya baru masih 2 tahun, tapi bersanding dengan kayak kita sudah gede-gede. Ketika gurunya menerangkan, siapa yang menerangkan seperti tadi, sama persis Imam Al-Bukhari langsung, padahal gurunya baru 6 tahun. Cuma karena buta, ingin jadi seorang ahli hadis, dia ngomong kepada ibunya, saya ingin jadi ahli hadis, disaranin taksir saja, disaranin untuk belajar Quran gitu ya. Nangis Imam Al-Bukhari sampai ibunya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu kesempatan, saking mantapnya kepada Allah sampai ketiduran nangis. Imam Bukhari di kamar, ketika Imam Bukhari bangun masih anak-anak, ternyata matanya mula-mula dia bisa melihat ini, itu katakanlah keajaiban gitu, maunah dari Allah, bisa melihat, padahal dari kecil buta Imam Bukhari. Di sini ketika nyata itu. Oleh karena itu kitab Muwatta oleh Imam Syafi'i bisa hafal dalam waktu yang sangat cepat. Nah, dalam syarah Muwatta, perkataan Umar sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan Muhammad Az-Zarqani mengatakan bahwa Umar bin Khattab menyebutnya bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukan salat tarawih. Ini menurut Az-Zarqani ya, secara berjamaah. Juga tidak di zaman Abu Bakar. Bid'ah secara bahasa adalah suatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya.
Secara syariah bid'ah secara mutlak bermakna sesuatu yang berhadapan dengan sunnah yang tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah terbagi menjadi hukum yang 5. Berarti menurut Az-Zarqani, madhab Maliki, bid'ah itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Kalau bid'ah terbagi menjadi hukum yang 5. Bid'ah itu bisa wajib, bid'ah itu bisa sunat, bid'ah itu bisa makruh, bid'ah itu bisa mubah, bid'ah itu bisa haram. Menurut madhab Maliki. Bagaimana madhab Syafi'i? Hampir sama. Nah, tinggal ya terakhirlah persatuan Islam. Bagaimana menyikapi hal ini? Pandangan fikih persis ya. Menurut pemahaman fikih di sini adalah pemahaman pandangan persatuan Islam. Dalam pandangan persis atau persis? Ya? Persis berarti persatuan Islam. Kalau persis berarti persatuan Islam. Kalau persis persatuan Islam. Ini pernah dimutawarkan waktu di Jakarta di Pondok Gede sampai ditanyakan seperti itu, persis atau persis? Sama jawabannya, ada yang persis, ada yang persis. Tapi yang terkenal malah persis ya, malah persis. Dalam pandangan persis, bid'ah identik dengan perbuatan dan atau amalan dalam ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Dalam ibadah, bid'ah dipandang sebagai kesesatannya secara mutlak. Persis lebih memandang secara dohir hadis. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah yang secara dohir hadis menunjukkan bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Di sini digambarkan sedikit, tidak semuanya. Al-Ustaz Kiai Haji Aceng Zakaria memberikan formulasi tentang bid'ah, yaitu perbuatan mengada-ngada dalam agama, baik dengan cara menambah, bisa dengan cara mengurangi, atau merekayasa perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Selanjutnya beliau berpandangan bahwa perbuatan yang tidak diperbuat, yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikategorikan kepada 2 hal. Jadi ada 2 bagian. Yang tidak dikerjakan itu, yang tidak pernah dikerjakan atau yang dikerjakan. Ada yang disebut dengan bid'ah, maksudnya bid'ah dhalalah, karena tadi mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah. Ada yang disebut dengan maslahah mursalah. Nah, di sini saya garis kurung di dalam kurung tidak menggunakan istilah bid'ah hasanah, tapi menggunakan istilah maslahah mursalah. Dengan kalimat lain, bahwa tidak semua perbuatan yang di zaman Nabi tidak dikerjakan kemudian saat sekarang dikerjakan otomatis menjadi bid'ah, akan tetapi ada yang menjadi perbuatan maslahah mursalah. Artinya boleh dikerjakan. Selanjutnya menurut Ustaz Aceng, beliau menjelaskan juga mengenai perbedaannya, bahwa bid'ah terdapat perangsang. Kan biasanya kalau ini kan gitu ya, biasanya itu dalam ibadah itu. Kalau ikut maulid ya, ulang tahun akan mendapatkan ini. Atau milad, apakah Nabi akan mendapatkan ini pahalanya seperti ini. Siapa yang memberi nama Muhammad pada saat bulan Rabiul Awal dulu akan mendapatkan ini, itu perangsang macam seperti itu. Dan tidak terdapat kendala.
Sedangkan maslahat musalah tidak terdapat pendorong atau perangsang motivasi, tapi ada kendala atau hambatan. Nah, seperti namanya membuat HP atau apa, itu ada kendala, hambatannya gimana kalau ini? Padahal baru gitu. Dari sinilah kita menilai bahwa Persatuan Islam memandang bid'ah adalah sesuatu yang dilarang, sehingga nama maslahat mursalah inilah yang menjadi pembeda menurut saya ini. Inilah menjadi pembeda dengan bid'ah hasanah di kalangan ulama mutaqaddimin yang lalu. Sementara menurut kalangan ulama dalam pembahasan di atas, hadis tersebut, hadis kullu bid'ah, menyatakan bahwa bid'ah yang sesat itu tidak sesuai dengan syariat, malah salihu. Tapi kalau sesuai disebut bid'ah hasanah gitu ya, seperti yang baru-baru gitu. Adapun bid'ah yang sesuai maka dibolehkan baik, bahkan baik hasanah, bukan masalah mustalah menurut yang dulu ya, yang di atas itu ya. Ini yang di atas. Adapun hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya yang melarang kita dari membuat perkara baru, muhdatsatil umur, maka hadis ini lafadznya umum tapi maknanya khusus untuk bid'ah yang menyalahi syariat saja, dengan dalil taksis hadis-hadis lain yang disebut di atas dalam pembagian bid'ah. Jadi dibaca dulu dalam pembagian hadis-hadis ya. Apa saya dihilangkan dari itu? Mudah-mudahan tidak, karena memang kebanyakan ini juga diperkecil hurufnya, diperkecil. Nah itu mengenai bid'ah. Jadi nanti ketika ada pembahasan masalah ibadah, kemudian ternyata ulama ini menganggap adalah sunnah, sedangkan menurut pemahaman kita adalah menyalahi, nah itu jangan aneh. Jangan aneh, jadi ada perbedaan pandangan mengenai sisi dari memandang bid'ah. Tapi kita harus tetap istiqomah dengan keyakinan kita bahwa itu tidak dibenarkan. Sekalipun kita tentu harus takdim kepada para ulama yang berbeda pandangan itu. Barangkali untuk pertemuan perdana sampai di sini dulu. Insya Allah kita membahas masalah kedudukan hadis, karena kedudukan hadis dhaif ya. Kalau hadis dhaif semuanya sudah pada itu. Kedudukan hadis dhaif, mudah-mudahan ada waktu lagi nanti rutin, kalau rutin ya. Karena saya yang rutin itu di Al-Bas ya, Al-Bas, kemudian di Al-Huda, Al-Huda baik kali hanya Al-Huda Jelamar. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan menambah ajaran ilmu bagi kita semua, dan insya Allah kita akan membahas sesuai dengan kadar pemahaman kita yang sudah. Tentu saja ada keputusan-keputusan yang diambil oleh jalannya kalau jamnya kami Dewan Isbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina